Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Septiadi, kelas SI 16 BP 17 10 11 52 61 02 99. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang implementasi sistem atau SI. Yang pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu, implementasi sistem merupakan salah satu tahap dari pengembangan SI, di mana tujuannya adalah mempersiapkan SI untuk dioperasikan. Dan tahap implementasi sistem dapat terdiri atas A. Menerapkan rencana implementasi. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. Ketiga, tindak lanjutan implementasi. Langkah-langkah yang harus disiapkan dalam implementasi sistem diantaranya yaitu yang pertama, menentukan anggaran biaya. Menentukan anggaran biaya tersebut yaitu kita harus semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan implementasi tersebut perlu menggunakan anggaran atau biaya, di mana anggaran biaya ini juga berfungsi sebagai pengendali atau kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, selanjutnya itu pengaturan waktu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan implementasi perlu diatur dalam bentuk schedule atau waktu penjadwalan. Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana implementasi. Yang kedua yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap implementasi tersebut adalah 1. Pemilihan dan pelatihan personel. Yang kedua, pemilihan tahap dan instalasi HW dan SW. Yang ketiga, pemrograman dan testing program. 4. Testing sistem. 5. Konversi. Ada satu pemilihan dalam pelatihan personel. Telah diketahui bahwa manusia merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam SI. Jika ingin sukses, maka personel yang terlibat harus diberikan pengertian dan pengetahuan yang lebih cukup tentang SI dan posisi serta tugas mereka. Yang kedua, pemilihan personel, yaitu personel yang dipilih untuk SI berasal dari dua sumber. Yang pertama, internal, karyawan dalam perusahaan atau perorangan. Yang kedua, eksternal, calon karyawan dan luar perusahaan atau orang. Personel yang terlibat dalam SI dikelompokkan menjadi 4 bagian tugas. Yang pertama, tugas input dan output data. Yang kedua, tugas-tugas dari operasi. Yang ketiga, tugas-tugas pemrograman. 4. Tugas-tugas analisis sistem. Selanjutnya, pelatihan atau pendidikan. Pelatihan training untuk personel operasi. Kedua, ditekankan pada bagaimana cara mengoperasikan sistem. Yang kedua, pendidikan education untuk pemakai informasi, dan ditekankan pada bagaimana kerja sistem dan apa yang diperoleh dari sistem tersebut. Ada beberapa pendekatan dalam pelatihan dan pendidikan. 1. Ceramah atau seminar. Yang kedua, pelatihan prosedural. Ketiga, pelatihan tutorial. 4. Simulasi. 5. Latihan langsung di pekerjaan. Selanjutnya,
ada dua pemilihan dalam tempat dan instalasi HW dan SW. Pemilihan tempat SW dan SW. Tempat HW dan SW dalam SI dapat diperlukan dan disiapkan keamanan fisik dan tempat perlu juga dipertimbangkan. Yang kedua, setelah tempat dipersiapkan, maka selanjutnya harus dilakukan instalasi pemasangan dari HW dan SW. 3. Pemrograman dan testing program. Pemrograman itu rancangan PL yang sudah dapat dimuat sebelumnya. Perlu dilakukan pemrograman, kegiatan menulis pemrograman dan dieksekusi oleh komputer. Pemrograman dilakukan oleh programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan. Yang kedua, testing program, yaitu program harus bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, program harus dites atau diuji terlebih dahulu. Selanjutnya, tahap-tahap testing program. 1. Tes unit. Yang kedua, tes integrasi. Yang ketiga, tes invalidasi. Kesalahan dan program mungkin terjadi dapat diklasifikasikan menjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, kesalahan bahasa. Yang kedua, kesalahan sewaktu proses. Yang ketiga, kesalahan logika. Yang keempat, testing system. Tes sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan dalam hubungan atau komponen dari SI. Tujuannya untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen SI telah berfungsi dengan sesuai harapan. Yang terakhir yaitu 3. Tindak lanjut implementasi. Tindak lanjut dari implementasi sistem adalah melakukan tes penerimaan. Tes ini berbeda dengan tes sebelumnya. Pada tes ini dilakukan dengan menggunakan data yang sebenarnya dalam jangka waktu yang tertentu. Yang kedua, setelah tes tersebut dilakukan, maka perlu diselenggarakan suatu rapat penerimaan, di mana rapat ini merupakan cara penyerahan sistem dari pihak pengembang ke pihak pelanggan yang punya sistem. Selanjutnya, antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Walaupun setelah dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, kita masih mengantisipasi terhadap faktor-faktor di luar aplikasi seperti ini. Contohnya virus, kerusakan dan kehilangan data, atau sistem diakses oleh user yang tidak berhak, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.